dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita akan lanjutkan kajian kita seperti biasa dari kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, yang mana kita sudah masuk ke hadis yang ke-89 tentang adab-adab dalam membuang hajat. Qala rahimahullah taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi pertanyaan, kenapa Ahlussunnah sebentar Abu Hurairah, sebentar Abu Bakar, sebentar Umar, sebentar Ibn Abbas? Kan mereka manusia. Apa tidak mungkin salah terus dalam meriwayatkan? Jangan cuman interpretasi termasuk salah atau benar. Iya. Bukankah semua manusia itu bersalah? Iya. Mana tahu dia bohong? Jangan-jangan diputar balikkan faktanya. Dan ini siapa yang biasa browsing di internet akan tahu ini kan. Sampai ada aliran yang menghujat hadis-hadis bahwasanya itu ayat-ayat setan. Ada anak nggak ngerti internet tapi ikhwan teman-teman banyak kasih kabar tentang internet, kabar-kabar. Jadi hadis-hadis Rasulullah SAW itu ayat-ayat setan. Jadi marilah kita cuma mengambil ayat-ayat Allah saja. Apa ayat-ayat Allah? Dari Al-Quran saja. Kenapa ngambil dari hadis-hadis Rasulullah SAW? Kenapa ngambil dari Abu Hurairah? Kenapa ngambil dari Abu Bakar? Kenapa ngambil dari Umar? Kenapa ngambil dari Utsman, dari Ali? Iya. Tidak paham mereka. Iya. Sebenarnya ucapan seperti ini, ucapan bisa dilihat dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, bahasa halusnya asbun. Iya. Ini bahasa yang paling halus sudah. Asal bunyi. Kenapa asal bunyi? Dia tidak tahu, mereka tidak tahu apa yang dia ucapkan. Pernah lihat orang ngigau? Iya, kurang lebih orang ngigau masih lebih baik daripada ucapan tersebut. Orang ngigau masih diangkat. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang salih bin Khudiyah, rufi'al aqlam an thalathah, ya, an na'im hatta yastayqir. Jadi salah satunya seorang yang 3 kelompok manusia yang beban atau penah syariat itu diangkat. Artinya tatkala mereka berbuat kesalahan itu dimaafkan. Di antaranya orang yang sedang tidur sampai dia terjaga. Jadi orang yang tertidur dia mengucapkan ucapan yang kufur yang mengantarkan mereka kepada kekafiran, ini dimaafkan sampai mereka terbangun. Setelah terbangun tapi masih mengucap juga, sadar dan masih mengucap juga, ini tidak dimaafkan lagi. Apa yang mereka lakukan?
itu kebablasan. Bukan cuma ketika tidur saja, setelah bangun tidur masih juga seperti itu. Iya. Mereka seperti ini. Tidak paham mereka. Kita katakan sebaliknya. Kita lempar senjata yang mereka lemparkan, kita lemparkan lagi kepada mereka. Kalian beriman kepada Al-Quran? Iya, beriman. Tahu nggak asal usul Al-Quran itu seperti apa? Iya. Asal usul Al-Quran sampai kepada kita tuh lewat siapa? Lewat UFO atau lewat alien? Ya lewat Abu Bakar, ya lewat Umar, lewat Utsman, lewat para sahabat Rasulullah SAW. Iya. Artinya apa? Jadi mereka kelihatan kan, padahal satu sama hadis. Ya, hadis dari sahabat, Al-Quran juga dari sahabat. Ya bukan? Satu sisi. Artinya apa? Telak. Mereka mau tidak mau juga kalau begitu harus menolak Al-Quran. Karena Al-Quran juga dari sahabat Rasulullah SAW. Iya. Dari sahabat Rasulullah dan ujung-ujungnya dari siapa? Dari Rasulullah juga. Kenapa kita harus beriman kepada hadis-hadis Rasulullah SAW? Iya. Kenapa kita harus beriman terhadap apa yang dibawa oleh para sahabat dalam bentuknya hadis? Padahal ujung-ujungnya sahabat juga, ujungnya Rasulullah juga, apa bedanya? Ya. Semestinya kalau konsisten terhadap apa yang mereka pegang, mereka akan tolak semua hadis, Al-Quran juga sekalian. Iya bukan? Iya. Biar enak, kufurnya terang-terangan. Biar jangan membuat rancu kaum muslimin. Iya. Biar tidak membuat rancu kaum muslimin. Iya. Sisi yang pertama. Sisi yang kedua. Sisi yang kedua, bukankah Al-Quran dalam banyak ayat telah meridhai para sahabat Rasulullah SAW? Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran di dalam surat At-Taubah, atau dalam surat Al-Baqarah dari awal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mencela orang-orang munafikin, mencela orang-orang munafik. Dan apa yang mereka ucapkan lebih jelek daripada orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin di zaman Rasulullah SAW tersebut, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Dan terkadang dikatakan kepada orang-orang munafikin, berimanlah kalian sebagaimana imannya manusia. Al-nas al-sini ahdiyah. Artinya nas manusia yang kalian saksikan siapa? Para sahabat. Berimanlah kalian sebagaimana imannya para sahabat, beriman sebagaimana imannya Abu Bakar, beriman sebagaimana imannya Umar, Utsman, Ali dan para sahabat yang lainnya. Mereka katakan, anu'minu kama amana as-sufaha. Apa yang kami akan beriman sebagaimana imannya orang-orang yang bodoh-bodoh dan dungu-dungu itu. Lihat, para salaf saleh, para sahabat, garda depannya salaf saleh itu sahabat. Klaimnya seperti itu. Kami mau beriman dengan imannya orang-orang bodoh itu? Ya, yang tidak berpendidikan. Sama kami sampai sekarang seperti itu kan. Masa kami harus kita beriman dengan orang-orang yang mayoritas buta huruf, ya, para sahabat Rasulullah SAW. Zaman sekarang sudah zaman modern, ya, nggak perlu lagi cari ilmu di Arab, ya, tidak perlu lagi cari ilmu di Madinah, tidak perlu lagi cari ilmu di Yaman, cari ilmu di Oxford, ya, cari ilmu di Harvard, ya, masya Allah. Keblinger. Kemudian Allah SWT bantah mereka. Ala innahum sufaha walakin la yaqilun.
walakin la ya'lamun. Lihatlah, kata Allah SWT, sebenarnya siapa yang dungu dan bodoh? Mereka yang mengucapkan seperti itu. Dan rata-rata kalau kita tawarkan solusi untuk kembali kepada Islam yang hakiki, yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, marilah kembali kepada pemahaman salaf, kepada pemahaman para salaf soleh, para sahabat yang ada di garda depannya. Kolot, mereka kan komentarkan kolot, terbelakang, sama kan seperti sekarang. Apa bedanya? Apa bedanya? Kalau orang munafikin zaman dahulu, kalau orang-orang munafikin zaman dahulu itu masih sama-sama kadang-kadang, masih takut. Tapi kalau orang munafikin zaman sekarang, jadi dai di mana-mana, ya, di TV, di radio, di koran, di media massa, sama ucapannya, lihat. Ya. Kalau zaman dahulu kata Umar, innan nas mu'akhaduna bil wahyi, wa innal wahya al'an qad inqata. Ya. Kalau dulu manusia diklaim divonis itu lewat wahyu Rasulullah SAW, si fulan munafik, ya. Fulan munafik, jauhilah mereka. Ya. Ketahuan Abdullah bin Ubay ketahuan dan para tentaranya ketahuan. Kalau sekarang wahyu sudah terputus, terus bagaimana? Nggak bisa kita cari-cari Imam Mahdi, ya, atau cari-cari jelmaan malaikat Jibril, nggak bisa, terputus, bohong, omong kosong semua wahyu-wahyu yang ada. Nah, itu ayat setan seperti itu, yang datang dari Jibril palsu itu, ya, jelmaan Jibril. Sekarang kata Allah, wahyu sudah terputus. Sekarang apa kaedahnya? Apa batasannya? Ya. Kata Umar radhiyallahu taala anhu dikasih kaedah. Faman azhara lana khairan amanna wa qarrabna. Jadi batasannya apa? Orang yang menampakkan ciri-ciri kebaikan, ya, menampakkan pemahaman Islam dengan benar, dengan yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya, kita percaya dia dan kita dekatkan dia. Berani kita dekat-dekat sama mereka. Tapi barang siapa menampakkan selain itu, dia tidak percaya. Nah, sekarang untuk mengklaim si pula munafik tidak bisa dapat dari wahyu. Jadi kaum muslimin harus memahami Islam yang sebenarnya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian apabila ada pernyataan, statement dari orang-orang tertentu yang ternyata mirip persis dengan orang-orang munafikin, maka kita khawatirkan. Jangan percaya mereka dan jangan dekati mereka. Sementara Rasulullah SAW bersabda, ya, semuanya diriwayatkan dari Anas radhiyallahu taala, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidak akan datang suatu zaman, ya, kecuali zaman setelahnya lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Ya, zaman Rasulullah zaman paling bagus. Setelahnya jelek, kurang bagus. Setelahnya lagi kurang bagus. Setelah terus sampai setiap zaman akan kurang bagus. Kalau sekiranya mungkin dulu munafiknya 30, iya, setelahnya mungkin 300. Setelahnya mungkin setelahnya sampai berapa miliar akhirnya munafik semua. Iya bukan? Iya. Jadi kita hidup di sekitar para munafikin. Di sekitar para munafikin. Lihat ucapannya. Jelas-jelas mengangkangi Al-Quran. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, suruh beriman dengan imannya para sahabat, dan mereka berani mengatakan beriman dengan orang-orang yang dulu tersebut, yang tidak berpendidikan tersebut, dia kan sama. Ya. Ini menghancurkan Islam dari dasarnya. Menghancurkan Islam dari dasarnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasabiqun al-awwalun al-muhajirin wal-ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan wa adalahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha. Orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin, sahabat muhajirin dan sahabat ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti siapa? Mengikuti para sahabat, mengikuti para muhajirin, mengikuti para ansor. Radhiyallahu anhum wa radwan, dan Allah ridho kepada mereka. Jadi Rasulullah, para sahabatnya dari kalangan muhajirin dan para ansor ini sudah dapat legalisasi dari Allah Subhanahu wa taala, manusia yang diridhoi,
Apanya yang diridhoi? Semuanya. Aspek kehidupan para sahabat, aspek kehidupan yang sempurna, jadi contoh bagi orang-orang setelahnya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Ya. Kalian, siapa kalian? Siapa yang ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ketika turun ayat ini? Siapa? Orang munafikin kah? Yahudi kah? Nasara kah? Para sahabat Rasulullah SAW. Kalian, wahai para sahabat Rasulullah. Iya. Konteks ayatnya dilihat dari awal sampai akhir ini untuk para sahabat. Iya. Walaupun secara khusus mengarah ke para Ansor, tapi ini mencakup semuanya. Kalau Ansor saja seperti ini dipuji oleh Allah SWT, apalagi Muhajirin. Ya, Muhajirin lebih utama daripada Ansor. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Kalian itu sebaik-baik umat, sebaik-baik umat manusia yang Allah turunkan di muka bumi, yang Allah keluarkan di muka bumi. Iya, sudah. Terus kalau dihancurkan dari awalnya, berarti kan menentang Al-Quran. Katanya mengikuti Al-Quran. Belum lagi ayat-ayat yang banyak yang membuat orang-orang berakal menjadi sadar. Artinya dari banyak sisi, mungkin dari 100 sisi mungkin kurang, 1000 sisi untuk kita bantah, untuk dibantah sesuai dengan tuntunan Al-Quran Sunnah ini bisa terjawab. Otomatis mereka tidak sholat. Iya. Mereka tidak puasa, ini untuk menyampaikan kepada orang awam bisa lebih mengena. Kalau kalian menolak hadis Rasulullah SAW, berarti kalian tidak boleh sholat. Orang awam kan, kok tidak mau sholat? Berarti tidak puasa, berarti tidak haji. Iya. Kalian bongkar dari dalam Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Iya, tidak ada keterangan sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam, nggak ada. Allah sebutkan secara global, secara mujmal. Iya. Tegakkanlah sholat, wa aqimus sholat, wa atuz zakat, tunaikan zakat. Iya. Di sini tahu dari mana kalian yang namanya sholat itu harus membaca Al-Fatihah? Adakah ayatnya di dalam Al-Quran? Coba bolak-balik, mau pakai terjemahan bahasa Perancis, terjemahan Al-Quran bahasa Spanyol, bahasa Indonesia, lihat. Atau bahasa Jawa, lihat. Dari Al-Fatihah, ya, satu persatu pakai mikroskop kalau bahasa. Ya, nggak ada, tidak ada yang menyebutkan bahwasanya di situ disebutkan baca Al-Fatihah. Kemudian pertama takbiratul ihram, atau sebelumnya niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian doa istiftah, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian baca surat, kemudian rukuk. Nggak ada, tidak ada. Versi Al-Quran manapun tidak ada. Versi terjemahan Al-Quran manapun tidak ada. Karena mereka nggak bisa bahasa Arab. Tidak ada. Kalau kalian tidak baca Al-Fatihah, tidak rukuk, tidak berdiri, tidak duduk di antara dua sujud, batal salatnya. Kalau batal salatnya berarti tidak ada salat. Kalau tidak ada salat, Allah berfirman dalam Al-Quran, fa in tabu wa aqamu sholata wa atu zakat fa ikhwanukum fid din. Iya. Kalau mereka bertaubat dari segala bentuk kekufuran dan kemunafikan, kemudian mereka menunaikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah teman-teman kalian seagama. Iya. Berarti apa? Berarti mereka otomatis tidak sholat. Iya. Tidak sholat, tidak zakat, tapi bukan teman-teman seagama kaum muslimin. Ayatnya kan jelas. Berarti maaf saja ya, sampai sekarang kalian bukan saudara seiman. Ayatnya jelas. Cari Al-Quran versi manapun, ada ayatnya. Iya. Cari, ada ayatnya. Terjemahan manapun ada ayatnya. Kalau kalian menolak betul-betul hadis Rasulullah SAW, berarti kalian nggak boleh sholat. Kalian nggak boleh baca Al-Fatihah. Karena di dalam Al-Quran tidak ada keterangan harus membaca Al-Fatihah. Di dalam Al-Quran tidak ada keterangan harus membaca takbiratul ihram. Sholat tanpa takbiratul ihram bukan sholat namanya. Kalau kalian tidak sholat,
Sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kalian bukan teman-teman seagama kita. Terus agama yang mana? Jangan ngaku Islam lah. Iya, aku agama terserah, agama sepak bola, agama bulu tangkis, itu urusan kalian. Tapi jangan mengklaim itu agama Islam. Ini jelas suatu perkara yang tidak bisa dipisahkan antara Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Al-Quran dengan jelas mengajak orang kepada hadis. Demikian juga zakat. Dalam zakat Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, cuma tunaikanlah zakat. Kenapa kalian harus bayar 2,5%? Tidak ada itu di dalam Al-Quran. Boleh bongkar juga. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas tidak ada 2,5%. Iya, itu kan dari hadis. Kalian sudah membawa hadis, kenapa itu bayar 2,5%? Robol usyur. Iya. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, laisa fima duna khamsati awsukin shadaqah. Tidak ada zakat kurang daripada 5 wusuk. 5 wusuk itu 1 wusuk 60 sok, 60 dikali 5 300 sok. 300 sok dikali 2 kilo setengah berapa? Sekitar 700 betul kan? 300 3 kali 2,5 iya, sekitar 7,5. Nah, tidak ada zakat. Tidak ada zakat. Dari mana ayatnya dalam Al-Quran yang menetapkan seperti itu? Berarti setiap orang yang punya tanaman walaupun cuma menghasilkan 1 kilogram harus dikeluarkan 1/10. Nah, ini lagi 1/10. Mana keterangan dalam Al-Quran? Fi masaqatis sama'ul al-usyur, Rasulullah SAW bersabda. Dari hadis juga. Enggak ada ayat yang bunyinya fi masaqatis sama'ul al-usyur. Tumbuhan yang dicurahi dengan disirami dengan curah hujan itu 1/10. Kata Rasulullah SAW, 1/10. Ya padi kah 1/10 keluarkan kalau sudah sampai nisabnya itu sekitar kalau dipanen bersih sekitar 750 kg. Enggak ada, atau biji-bijian. Dari mana keterangan dalam Al-Quran? Pincang semua Islam. Iya bukan kan? Rukun Islam pincang semua akhirnya. Haji pula misalnya. Mana keterangannya dalam Al-Quran bahwasanya haji itu harus wukuf di Arafah? Mana keterangannya? Dan sepakat para ulama Islam kalau tidak ada wukuf di Arafah hajinya batil. Ya berarti kalian mengaku Islam tidak pakai haji, tidak pakai sholat, tidak pakai zakat, karena keterangannya semuanya ada dalam hadis detailnya. Otomatis juga tidak pakai syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Iya kan? Karena syahadat itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa artinya Muhammad Rasulullah? Muhammad Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Kalau la ilaha illallah kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. Kalau Muhammad Rasulullah kita tidak beribadah kecuali sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Terus mau Islam seperti apa yang tidak ada ibadahnya? Yang tidak ada ibadahnya versi nabinya. Luar biasa jahatnya kelompok yang seperti ini. Iya. Masih mending Yahudi dan Nasara. Mereka tetap mereka mengaku ini ajaran Hawariyun, ajaran para murid-murid Isa, ajaran murid-murid Musa. Ini mereka tidak mau semua. Tidak mustahil dan bisa dipastikan di belakangnya juga Yahudi juga. Iya. Hampir bisa dipastikan semua kelompok-kelompok yang menyimpang dari Shiratal Mustaqim dari tuntunan Rasulullah SAW di belakang Yahudi. Termasuk yang sangat dibicarakan saat ini.
Bisa diyakini 1000%. Ya. Bom sana, bom sini belakangnya juga. Yang mereka juga. Yahudi dan sekitarnya. Mau diapain? Faktanya seperti itu. Enggak ada Islam mengajarkan seperti itu. Hadis-hadis dari Rasulullah SAW jelas diharamkan untuk mengganggu orang-orang kafir yang dilindungi oleh pemerintah Muslim. Jelas hadis-hadisnya. Gamblang seperti matahari di siang hari bolong. Gamblang. Haram besar. Dan Rasulullah pernah mengancam, "Ana khasmu yaumil qiyamah." Aku akan menjadi musuhnya nanti di hari kiamat. Apakah ada orang Islam yang berani menantang Rasulullah SAW? Gamblang Rasulullah SAW mengatakan, "Man ada dunia, barang siapa mengganggu demi seorang kafir yang dilindungi oleh pemerintah Muslim, aku akan menjadi musuhnya nanti di hari kiamat." Jadi antara dua kan berarti. Mungkin yang pertama mereka jahil dengan hadis ini. Tapi ini agak berat, mereka mengaku ustaz-ustaz juga. Iya, masa tidak pernah dengar hadis yang jelas gamblang? Apa sih artinya? Ya. Ngaku ustaz berarti kan bisa bahasa Arab. Iya. Arab tenanan, bukan Arab nangdi. Iya. Jelas hadisnya, jelas. Artinya juga jelas. Kemudian yang kedua mereka pura-pura tidak tahu. Merusak citra Islam dari dalam. Tidak pernah Islam mengajarkan seperti itu. Yang lebih menyakitkan, jadi ekspos di mana-mana ini jadi pelakunya jadi diidentikan dengan laki-lakinya pakai jenggot, pakai peci, pakai gamis, perempuannya bersadar. Orang-orang kaum muslimin awam cuma bisa melihat dari luar. Jadi apa? Pukul rata. Semua yang bercadar, semua yang berjenggot dan bergamis berjubah ya sudah teroris. Ya, belum lama lihat headline sebuah surat kabar ada di foto beberapa perempuan bercadar, judulnya poligami teroris melahirkan gen anarkis. Alhamdulillah. Tapi berhasil mereka membuat opini di masyarakat kaum muslimin, berhasil. Orang kan nggak mau mikir terlalu panjang. Apalagi bangsa Indonesia, bangsa yang hobi dengan baca-baca, bangsa yang telat untuk baca-baca. Ini terbukti kan? Jangan baca agama, baca yang kira-kira bermanfaat buat mereka. Baca dulu ini bagus. Males. Buat apa sih ini? Ini herbal. Buat apa? Enggak. Males mereka baca, ini harus dijelaskan. Enggak mau. Apalagi baca kaitannya dengan permasalahan agama. Baca komik aja males. Ya kan? Enaknya nonton TV. Iya, nonton bioskop kan takut itu. Ya kan? Buat bioskop dari novel, wah rame sekian juta orang. Suruh baca, mungkin 0,00% sekian baru ada yang baca. Apalagi mau baca hal-hal yang berkaitan tentang permasalahan agama, permasalahan Islam yang harus kerenyit-kerenyit. Iya. Apalagi terjemahannya orang arif, tambah pusing lagi bacanya. Semakin sulit untuk memahami Islam. Sementara dari media-media massa paling gampang untuk membuat opini di masyarakat. Pokoknya asal tampil dari luar pakai cadar teroris, asal tampil dari luar pakai jambut teroris. Ya mungkin pakai jambut. Iya kan? Kenapa harus diidentikan dengan ciri khas Islam jahatnya? Kalau mungkin sehari-hari mereka tidak pakai jambut, jangan-jangan jambut palsu itu. Kalau mungkin sehari-hari mereka tidak pakai cadar mungkin. Tapi pas diekspos, dipersiskan dengan tampak luar sunnah. Hadisnya jelas, Rasulullah mengatakan pakai ahfulluha, biarkan jenggot itu panjang. Ini sunnah para anbiya, sunnah para nabi. Belum pernah dengar berita para nabi ada nabi yang klimis jenggotnya. Jelas hadisnya gamblang di Sahih Bukhari dan yang lainnya bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya, pada kaum muslimah, wanita muslimah untuk menutup mukanya. Di dalam haji pernah bahkan hadisnya sahih.
Aisyah disebutkan bahwasanya kita bersama Rasulullah SAW, tawaf bersama Rasulullah SAW, wa idza marra bina rijal sadalna. Kalau lewat laki-laki kita tutup. Tapi kalau lewat sisi yang lain tidak kelihatan laki-laki, kita buka, sadarkan. Ini istri-istrinya para Rasulullah SAW, wanita yang diselamatkan oleh Allah SWT, wanita-wanita yang dipuji oleh Allah. Dan sepakat para ulama kaum muslimin bahwasanya cadar minimal sunnah. Yang diperselisihkan tentang kewajibannya. Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah, tapi sepakat bahwa itu disyariatkan. Tadi lihat kaum muslimin melihat wanita muslimah yang afifah, hafizahumullah, semoga Allah menjaga mereka. Melihat wanita muslimah yang tertutup rapi, bercadar, itu hobinya luar biasa. Lebih merinding daripada melihat wanita pakai bikini masuk mall. Lihat, itu sih sudah biasa. Tapi kalau lihat wanita masuk mall bercadar, ada kebutuhan mungkin yang mendesak mereka masuk ke sana. Mereka merinding setengah mati. Lihat, mau bila jahat satu Yahudi jahat sekali. Kaum muslimin tidak sadar, sudah hobi dan pengaruh Rasul. Ini fenomena beberapa hari semenjak kejadian bom nggak jelas dari mana itu asalnya, katanya Nurdin Kop, katanya atau walau dari mana. Seperti ini semakin menyudutkan citra Islam. Yang lebih mengenaskan, menyudutkan citra-citra yang tampilan luar daripada ahlul haq yang membawa al-haq, yang membawa sunnah Rasulullah SAW menyedihkan. Justru kaum muslimin ingin dibenturkan satu sama lain, sehingga kaum muslimin jadi fobi dengan tampilan-tampilan luar yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kaum muslimin mudah saja untuk masuk ke dalam pemahaman mereka. Pokoknya ya sudah, yang seperti itu teror sudah. Kalau yang namanya teroris nggak mau melakukan teror kecuali dalam keadaan kamuflase dulu kan. Mana ada orang belum pernah kejadian ada teroris pakai jubah, pakai jenggot, bawa bom itu belum ada. Pakai jeans belel, iya kan? Pakai topi ala Bob Marley mungkin kan? Tapi kalau pakai peci, pakai jubah, pakai cadar belum pernah. Sudah artinya kalau betul ada kan ketahuan kan langsung. Pasti lebih lama pemeriksaannya. Ini awal nasallallahu alaihi semoga Allah SWT memberikan membuka mata kaum muslimin hakikat yang sebenarnya yang terjadi di balik ini. Artinya tujuannya intinya hendak menyudutkan kaum muslimin. Jadi dengan terjadinya bom itu hendak menyudutkan kaum muslimin. Maksudnya kaum muslimin itu seperti itu. Bahwasanya yang bertanggung jawab di belakang kejadian itu orang-orang yang tampilan luarnya sebagaimana tampilan al-sunnah. Ini waliyah di belakang terbusuk yang para syaitan sedang berlomba-lomba untuk menghancurkan al-sunnah sebenarnya. Syayatinul insi wal jinni, para syaitan dari kalangan manusia dan jin semuanya. Ikhwan, sadari bahwasanya enggak ada, tidak ada yang mereka cari. Yahudi manusia, Yahudi jin, tidak ada yang mereka cari, yang mereka didik sasaran kecuali sunnah. Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati al-zahirin. Satu taifah saja, satu kelompok saja yang mereka didik, bukan yang lain-lainnya. Mereka sadar, mereka tahu persis hadis-hadis, ayat-ayat satu persatu mereka bahas. Bagaimana ingin menghancurkan Islam? Kalau sunnah dihancurkan sudah tidak ada lagi. Karena yang membawa hak cuma satu kata Rasulullah. La tazalu ta'ifatun min ummati al-zahirin. Akan tetap ada satu kelompok dari umatku di atas al-haq, menang dengan hujah-hujahnya dengan Al-Quran dan Sunnah. Walaupun tidak akan memarorkan mereka. Apa yang dilakukan musuh-musuh Allah tersebut sampai menjelang hari kiamat tetap akan ada. Satu ini mereka didik betul. Jadi di hadapan kita, di hadapan Al-Sunnah, semua syaitan dari kalangan jin dan manusia, mereka tidak akan membidik yang lainnya. Yang lain
justru itu sebagai senjata untuk meramaikan pasar makar. Iya, pasar makar. Nah ini hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kaum muslimin diberikan kepastian, pemahaman yang sebenarnya tentang Islam, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita agar senantiasa kita bisa istiqomah di atas al-haq sampai akhir hayat kita. Ya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.